Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran dan membaca sholawat lebih utama mana? Apakah ada keistimewaan tersendiri masing-masing? Nah, mana yang lebih istimewa antara baca Al-Quran dan baca sholawat? Jawabnya adalah dua-duanya istimewa. Al-haqqu la yamna'u 'anil haqq. Kebenaran tidak akan mencegah daripada kebenaran yang lain. Artinya, kalau kamu memang takwa, ahli ibadah, maka Quran dibaca, sholawat kepada Nabi juga dibaca. Nah, kalau kita berbicara tentang keabdolan, ya baca Al-Quran itu lebih abdol, karena Nabi sendiri yang bersabda. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bersolawat kepada Nabi juga afdal, bagus. Dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Apabila pian baca Al-Quran, setelah itu berselawat kepada Nabi, berarti pian telah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini perintah dari siapa ini? Allah. Di mana perintah ini ada? Di dalam Al-Quran. Perintahnya apa? Salawat dan salam kepada Nabi. Berarti ketika kamu baca salawat dan salam kepada Nabi, kamu telah mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Berarti baca Al-Quran itu adalah afdal dan istimewa. Baca salawat kepada Nabi adalah hasil daripada membaca Al-Quran, karena kita telah mengamalkan isinya. Dan itu juga istimewa. Nah, berarti paling afdalnya memang Al-Quran dulu, karena dari Al-Quran inilah berbuah salawat. Ya, Al-Quran paling afdal. Tetapi ada keistimewaan yang ada dalam sholawat tapi tidak ada dalam Al-Quran. Bukan berarti sholawat lebih afdal dari Al-Quran, bukan. Makanya ada istilah qaidah, qad yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Kadangkala ada di ibadah yang terungguli kelebihan yang tidak ada di dalam ibadah yang mengunggulinya. Ada yang seperti itu. Seperti misalnya sholawat kepada Nabi. Ada keistimewaan yang ada di dalam sholawat, tapi tidak ada di dalam Al-Quran dan zikir lain. Iya, seperti misalnya ada hadis yang menyebutkan, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya merahmatinya dengan 10 rahmat. Dan wa rafa'alahu biha asyara darajat, Allah tinggikan dengan satu salawat itu untuknya 10 derajat. Wa katabalahu biha asyara hasanat, dan Allah Ta'ala catat untuknya dengan satu salawat itu 10 kebajikan. Apalagi wa hatta anhu biha asyara sayyi'at atau khoti'at, dan Allah akan hapus darinya 10 keburukan. Ini ada dalam salawat, mungkin nggak ada dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti salawat lebih afdal dari Al-Quran, tidak. Makanya qad yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Kadangkala ada keistimewaan yang ada di dalam ibadah terungguli, tapi tidak ada di dalam ibadah yang lebih unggul darinya. Kita sebagai orang tua lebih mulia daripada anak kita, karena kita orang tua. Kita korek misalnya, bagus suara kita, anak kita jadi korek dan bagus juga suaranya, karena kita yang lebih dulu darinya dan mengajarinya, sehingga kita lebih afdal dari anak kita. Tetapi kadangkala anak kita itu punya keistimewaan yang kita tidak punya. Abahnya bagus baca Quran,
tajwidnya indah sekali, anaknya juga begitu, tapi abahnya tetap mulia. Walaupun abahnya tetap mulia, kadang anaknya punya kelebihan lebih dari abahnya. Bisa jadi anaknya ahli qiraat, abahnya tidak. Iya, anaknya ahli qiraat, dia punya keistimewaan bisa qiraat. Abahnya tidak. Apakah dengan demikian lalu anaknya lebih mulia dari abahnya? Enggak, tetap abahnya lebih mulia dari anaknya. Makanya qad yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Begitu. Nah, adapun nas hadis yang mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, paling afdalnya ibadah umatku adalah baca Al-Quran, ini menjelaskan bahwa baca Al-Quran lebih afdal daripada bersolawat kepada Nabi. Tetapi kadang-kala ada keistimewaan yang ada dalam solawat tapi tidak ada dalam Al-Quran. Paham? Dan itu tidak menjadikan solawat lebih afdal daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan solawat adalah pengamalan daripada kalamullah itu. Makanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu warda, Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Nggak tanggung-tanggung lagi, bermimpi bertemu Allah. Ini kan mimpi ya. Mimpi nggak bisa dibuat-buat. Mimpi itu kehendak Allah. Iya, bisa. Siapa bilang tidak bisa terjadi? Kan bukan kita yang menginginkan itu. Mimpi itu Allah yang atur. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ra'aitu Rabbal Izzah bil manam." Aku pernah melihat Allah, Tuhan zat yang maha memiliki keperkasaan, di dalam mimpi. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Allah, "Ma afdalu ma yataqarrabu bihil mutaqarribuna ilaik." Apa yang paling afdal yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah? Faqala bikalami ya Ahmad. Allah menjawab dengan membaca kalamku, firmanku wahai Ahmad, yaitu Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin am bighairi fahmin? Qala bifahmin am bighairi fahmin. Baik itu dia paham wahai Allah ataupun tidak paham, Allah menjawab, iya, paham ataupun tidak, tetap Al-Quran adalah paling afdolnya ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bangun Imam Ahmad bin Hanbal dan disampaikan kepada umat. Nah, ini adalah khariqul adah, karomahnya Imam Ahmad bin Hanbal, mimpi bertemu Allah. Dan mimpi ini nggak bisa dibikin-bikin. Kalau mimpi bisa dibikin-bikin, ulun minta mimpi ketemu Rasulullah setiap malam. Itu karunia, itu nggak bisa, tergantung amalan kita. Imam Ahmad bin Hanbal tidak diragukan amalannya bagaimana, imannya, akidahnya, tauhidnya, pengamalannya terhadap sunnah Nabi, mutabaahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak mustahil kalau beliau seperti itu. Nah, itu kalam Allah ya. Cuma ada juga keistimewaan yang ada di dalam sholawat tapi tidak ada dalam Al-Quran. Seperti para ulama menyebutkan, sholawat kepada Nabi adalah ibadah yang pasti diterima dan tidak pernah ditolak. Makanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholawat kepada Nabi pasti semuanya adalah keutamaan, pasti semuanya adalah kelebihan-kelebihan dan pahala. Nggak ada ancaman. Coba lihat, ada nggak hadis yang berbicara tentang ancaman baca sholawat kepada Nabi? Nggak ada. Semuanya fadail. Al-Hafidz As-Sakhawi mengarang kitab judulnya Al-Qaulul Badi' fi Sholati Wassalam ala Nabi Syafi'. Di situ dijelaskan tentang fadilat keutamaan bersolawat kepada Nabi. Satu pun tidak ada riwayat yang menyebutkan ancaman bersolawat kepada Nabi, nggak ada. Tapi di dalam Al-Quran ada ancaman. Di dalam baca Al-Quran ada ancaman loh. Di samping ibadah yang sangat mulia dan paling afdol, tapi ada ancamannya. Kam min talin lil Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran, Quran yang dibacanya melaknat dia. Dia baca Quran, tapi setiap ayat dan huruf yang dibacanya mengutuknya. Karena apa? Karena dia baca Qurannya tidak ikhlas karena Allah. Pengen dapat sanjungan, pengen dapat pujian, ingin dapat piala penghargaan dari makhluk. Na'udzubillah. Bahkan di hari kiamat nanti, kata Nabi, 3 orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Di antaranya adalah qurra, pembaca Al-Quran. Subhanallah. Orang baca Quran harusnya masuk surga, ini masuk neraka. Karena apa? Karena dia baca Al-Quran ingin mendapat pujian dari orang lain. Hati-hati. Mentang-mentang perumnas baparakan rumahnya,
Membaca Al-Quran, istilah baca Al-Quran ke dinding nang basubalahan nang tetangga. Benyaring dia pulang suara, Yasin wal Qur'anil Hakim. Waduh, biar dengar tetangganya aku rajin ngaji. Allahu Akbar. Ini kamu termasuk 3 orang pertama yang dipanggang di neraka. Alhamdulillah. Jangan kayak gitu lagi ya. Gak usah kayak gitu. Cukup Allah yang tahu. Kadang jendelanya yang dihiga terus sengaja dibuka. Dihiga jendela aja pulang duduk. Benyaring aja pulang suaranya. Tanggung, pakai mikrofon sekalian biar sekomplekan denger. Hati-hati ya. Nah, itu Al-Quran dari saking besar, banyaknya pahalanya, besarnya pahalanya, afdol luar biasa, tapi ada ancamannya loh di balik itu. Tapi sholawat kepada Nabi nggak ada ancaman. Ayo, ada nggak hadis yang menunjukkan ancaman di balik sholawat? Kalau ada, datangkan kepada Allah. Nggak ada. Nah, ini keistimewaan hanya ada dalam sholawat, tapi tidak ada di lain. Bukan berarti sholawat lebih afdal daripada Al-Quran. Tetap Al-Quran lebih afdal. Tapi ingat, bacanya harus pakai adab. Ikhlaskan hati dan niat. Wallahu a'lam bishawab. Deh. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya ya Habib, bagaimana syarat-syarat sholat Jumat? Apakah jika ada jamaahnya 40 orang lebih, misalnya 42 orang, akan tetapi 21 orang pendatang dan 21 orang lagi penduduk setempat atau penduduk asli. Jadi ada yang saya dengar jika seperti itu tidak masuk syarat sholat Jumat atau tidak bisa buat sholat Jumat dikarenakan jamaahnya harus penduduk setempat. Terima kasih, mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, di antara syarat sah untuk menunaikan sholat Jumat, tasihhu wa tanaqid, itu adalah arba'una rijalan ahraran dzukuran mustawtinin. Ya. Orang-orang yang bisa menggugurkan kewajiban Jumat, sah dan tanaqid, terlaksana Jumatnya adalah rijalan atau dzukuran, sama aja, lelaki. Kemudian ahraran, merdeka, bukan budak. Dan jumlahnya 40 tadi, arbaun. Dan mustawtinin, bertanah air di situ. Apa sih arti bertanah air di situ? Dia bertempat tinggal di situ. Tidak akan pergi kecuali kalau ada keperluan. Baik di musim panas atau di musim dingin, ya itu sudah kampungnya. Itu mustautin namanya. Kalau dia sudah menetap di daerah situ, musim panas, musim dingin, tidak akan pergi kecuali ada perlu. Seperti berjualan kah ke tempat lain. Dan itu sementara waktu saja, nanti balik lagi. Atau bersilaturahim saja ke tempat orang tua, nanti balik lagi. Maka tempat dia balik itu adalah watonnya, tanah airnya, tempat tinggalnya. Nah, jika ternyata ada orang yang datang ke kampung itu hanya sekedar mukim, yaitu menginap beberapa waktu tertentu. Saya akan tinggal di sini selama 1 bulan. Karena apa? Saya ada borongan bangun masjid di sini. Nah, ini bukan mustautin, ini mukim saja ini. Ya, mukim saja, bukan mustautin. Karena dia hanya ada borongan saja di situ. Ini bangun masjid ini insya Allah 1 bulan selesai. Saya pemborongnya, saya punya karyawan banyak. Kebetulan karyawannya 20 orang. Warga setempat 20 orang. Akhirnya 20 karyawan yang hanya bermukim, bukan mustautin, dan 20 orang yang memang betul-betul bermukim di sana melaksanakan sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i tidak sah, wala tanaqid, dan tidak terlaksana. 40 orang loh, hatta 40, karena syarat mustautinnya tidak terpenuhi. Mustautinnya hanya 20 orang, yang 20-nya hanya mukim. Mukim saja, bukan mustautin, maka tidak sah. Betul itu. Terus bagaimana kalau kita ingin sholat? Ya sholat duhur aja, jangan sholat Jumat, duhur aja. Karena sholat Jumatnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi Al-Imam Al-Adra'i
beliau memfatwakan, dan fatwa ini diikuti oleh ulama Asy-Syafi'iyah mutaakhirin, agar tetap saja melaksanakan sholat Jumatnya untuk menghormati waktu, kemudian setelah itu ulangi lagi sholat zuhur. Jadi 2 kali sholat. Caranya apa? Ada qaul yang mengatakan tidak diwajibkan 40 orang di dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Suyuti. Kemudian kalau mau pindah ke mazhab lain juga, taklid ke mazhab lain juga boleh. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak disyaratkan sholat Jumat itu 40 orang, cukup yutlaq alaihi ismul jamaah. Jika sudah dinyatakan berjamaah, sah sholat Jumat. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bersabda, "Itnani fama fawqahuma jamaah." 2 orang dan selebihnya jamaah. Berarti 2 orang pun sah. Jadi kamu dan kawan kamu, nanti kamu naik ke atas kursi, bilang, "Alhamdulillah usikum nafsi bitaqwallah." Takwa ya, sama teman dia aja. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Udah baca ayat, naik lagi, baca hamdalah, wasiat takwa, baca salawat, baca doa, selesai. Salat Jumat berdua sah. Itu madhab Hanafi. Kalau madhab Malik ada beberapa qaul, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan lebih 12 dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal, wah ini ada qaul-qaul juga, bahkan ada qaul dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu 70 orang syaratnya. Lebih daripada Syafi'i lagi. Ya. Abu Hanifah pun ada qaul-qaulnya juga. Ada yang mengatakan 2 tadi cukup sudah. Ada juga yang mengatakan 4 orang. Nah, itu di dalam Al-Fiqhul Muqarin dibahas. Al-Fiqhul Muqarin itu fikih yang proporsional, yaitu proporsi itu perbandingan. Jadi di situ ada 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada bahkan di luar madhab yang 4 dibahas di Al-Fiqhul Muqarin namanya. Ala kulli hal, kalau kita berbicara tentang Syafi'i, benar itu tadi tidak sah. Jadi sholat zuhur saja. Tetapi alangkah baiknya tetap dilaksanakan Jumatnya. Setelah itu ulangi lagi sholat zuhurnya. Di mana? Terserah. Mau di masjid itu lagi lebih bagus karena berjamaah, atau setelah pulang ke rumah masing-masing. Jadi ulangi lagi tuh zuhurnya, ihtiyaton, jaga-jaga. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Udah. Ayo Pak Tobar. Di mana tanah airnya, Pian? Gitu. Ya, kan rumah di sini. Iya. Keluarga di sini. Sebelum kita di kampung. Apakah status waktu itu mungkin atau gimana? Iya. Pak Topan nanya, kata Pak Topan kan ulun berdiam di sini sudah. Pas pulang ke Sulawesi, ke kampung asal, apakah status ulun di situ sebagai mukim atau mustautin? Jawabnya adalah mukim. Watonnya Pian di sini, karena Pian tinggal di sini dengan keluarga. Iya. Karena Pak Topan sekarang orang Asam sekarang, bukan orang Sulawesi lagi, orang Kalimantan ini Pak Topan nih sekarang. Iya. Walaupun kampung asal adalah Sulawesi. Jadi justru nanti Pak Topan kalau di sana bisa menjamak, bisa mengqashar, asal jangan lebih dari 3 hari niat iqomahnya di sana. Justru kalau sampai ke Asam-Asam, Pak Topan nggak boleh lagi jamak qashar ini, karena ini watonnya Pak Topan ini. Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan waton. Jadi bukan berarti tanah air itu adalah tempat kelahiran, bukan. Yang dimaksud bertanah air di situ adalah ketika ia sudah memutuskan untuk tinggal di situ, dimanapun tempatnya, dan tidak ada niatan untuk meninggalkan tempat itu. Tidak ada niatan untuk meninggalkannya, baik di musim panas atau musim dingin. Kalaupun meninggalkan hanya untuk berdagang atau silaturahim atau keperluan lainnya, itu arti mustautin. Kalau ada takdir di kemudian hari, kita tidak tahu kan rahasia Allah. Sudah 15 tahun di Asam-Asam, tiba-tiba ada takdir. Apa? Memisahkan kita dari Asam-Asam misalnya. Akhirnya kita pindah kemana? Ke Kandangan misalnya, hulu sungai misalnya. Iya. Gimana itu? Ya nggak apa-apa, tetap saja. Waton kamu pindah juga berarti. Artinya sekarang kamu bertanah air di Kandangan.
Begitu. Kan dia tidak ada niat tadinya untuk pindah, tapi wallahu alam mungkin keadaan yang menuntut untuk pindah atau memang takdirnya memang harus pindah. Iya. Banyak yang kayak gitu. Sebabnya macam-macam aja. Ada yang kadang-kala daerahnya ditambang oleh penambang. Itu sampai ke kuburannya terbelangkir beratan. Sampai nanti kubur keluar beratan digali. Subhanallah. Ada kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka pindah jadi imigran. Pindah ya, ngungsi pindah ke lain. Ada juga yang kadang-kala dia sudah lama tinggal di situ, waliyadzubillah ya, suami istri cerai. Akhirnya nanti bisa pindah juga watonnya ini. Si istri pulang ke tempat orang tuanya, si suami kawin lagi dengan orang lain di kampung yang lebih jauh. Akhirnya waton masing-masing pindah. Bisa saja itu terjadi. Jadi waton itu sementara kita tidak ada niatan untuk pergi dari sana, baik di musim panas ataupun musim dingin, itulah waton kita untuk saat ini. Mengenai di kemudian hari itu rahasia Allah. Jadi waton bisa saja pindah. Tahu waton ya, tanah air tadi bisa saja pindah. Nah, yang jelas saya tidak ada niat untuk pergi dari Widya Citra Geraha. Nah, misalnya gitu ya, karena saya di sini, tempat saya sudah, istri anak saya di sini. Nah, adapun nanti di kemudian hari ada takdir yang menentukan kita meninggalkan Widya Citra Geraha misalnya, ya berarti waton kamu pindah juga, nggak apa-apa. Jadi waton bisa saja pindah, gitu ya. Ngerti insya Allah ya. Tapi untuk saat ini patopan orang sini untuk saat ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Khalas. Dikit lagi. Ya misalnya orang jorong sembahyang di Simpang 4 itu mustahil kan atau mungkin kan? Perjalanan ke Simpang 4 sembahyang 4 di Simpang 4. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur orang itu dikatakan penduduk setempat ataupun sudah dikatakan musafir, batasannya adalah ada dua. Pertama, jika kampungnya itu musawwar, dikelilingi pagar. Walaupun pagarnya tidak tinggi, tumpukan tanah saja, pembatas bahwa inilah batasan apa tadi namanya? Asam-asam misalnya. Nah, maka begitu lewat dari batasan, orang ini dianggap sudah musafir, bukan musautin lagi. Kalau musawwar ya. Tapi jika di daerah tersebut tidak ada lagi tidak ada pagar. Zaman dulu ada pagarnya. Kalau sekarang nggak ada lagi, maka yang jadi patokan adalah mufaraqatul umran, ketika berpisah dan melewati bangunan pemukiman warga. Artinya jika antara jorong dan asam-asam ada jarak yang memisahkan, ya maksudnya ada tanah lapang, hutan misalnya, kebun misalnya, tidak ada bangunan warga lagi sudah, itu bisa dikatakan musafir. Dia orang baru, maksudnya bukan orang yang mustautin di situ. Paham? Karena apa? Karena dia sudah melewati umron, bangunan pemukiman warga. Tapi kalau rumah itu terus bersambung mutalasik, kayak di kota-kota tuh, bersambung sampai 10 marhalah, hatta 10 marhalah, nggak ada jamak, nggak ada qasar itu. Paham? Jadi patokan orang itu dianggap keluar dari mustautin, tempat dia beristiton, adalah ketika keluar daripada pagar pembatasnya. Kalau ada pagarnya. Dan jika tidak ada pagar, maka patokannya adalah bangunan pemukiman warga. Kalau sudah keluar dari sana, maka dia sudah dinyatakan bukan mustautin lagi di daerah yang keluar itu. Nah, kalau safarnya towil 2 marhalah boleh menjamak qasar. Tapi kalau safarnya qasir nggak nyampe 2 marhalah, nggak boleh mengqasar. Adapun menjamak ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan boleh saja menjamak, dan itu pendapat kuat Al-Imam Al-Bandaniji, tapi nggak boleh mengqasar. Jadi kalau safarnya qasir, pendek, nggak nyampe 2 marhalah. Tapi kalau 2 marhalah, semua rukhasus safar boleh, termasuk jamak dan qasar tadi. Paham? Begitu. Pelang Bang Beb, Anda telah memasuki batasan desa ini, Anda telah batasan kecamatan ini. Pelang nggak bisa dijadikan ukuran. Bukan itu yang dimaksud. Pelang bukan ukuran. Jadi ukuran adalah surul balad, pagar atau
umron, itu bangunan. Kalau sudah lewat daripada bangunan keramaian warga, maka pemukiman warga, maka itu sudah dianggap keluar. Kalau sudah keluar ke kampung sebelah, dia bukan mustautin di kampung sebelah. Sehingga jika kampung sebelah hanya 39, dia ini datang ke sana jadi 40, tetap tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Paham ya? Sungai tetap tidak bisa dijadikan pembatas alal mu'tamad. Iya. Karena yang jadi pembatas itu sur, bukan sungai. Karena sungai bisa dilewati melalui jembatan. Tapi ada pendapat yang mengatakan jangankan sungai, khondak itu parit besar bisa dijadikan pembatas, asal diniatkan menjadi sur itu. Jadi digali parit-parit besar itu bisa jadi. Paham? Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ya itulah fikih ini luas sekali. Jadi cari yang paling mudah untuk masyarakat awam khususnya, itu yang kita anjurkan kepada mereka selama tidak menyalahi sampai kepada perkataan yang sangat lemah sekali. Nah, kalau itu sampai mencapai kepada level pendapat yang sangat lemah sekali, dhaif jiddan, jangan. Atau bahkan yang sudah tidak dinisbatkan sahun, ulamanya sudah misalkan sahun itu keliru misalnya. Nah, itu level yang sangat rendah sekali, nggak boleh kita fatwakan atau kita ajak orang mengikuti kaul itu. Paham? Apalagi kaul yang sudah muttafaq ala dhafihi itu nggak boleh. Panjang kalau kita bahas itu lagi. Aqwal ulama itu ada sahih, ada ashah, ada rajih, ada marjuh, ada aujah, ada qawi, ada dhaif, ada mu'tamad. Waduh, panjang lagi nanti kalau kita bahas itu. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa sudah? Ilmu asyik kan ya, ilmu itu ya. Parak 10:30. Kada. Jam 10:04 hampir ya. Ilmu itu asyik, mudzakarah ilmu itu asyik. Makanya jangan alfa dari majelis taklim. Ya, karena hati kita hidup dengan ilmu. Hati kita hidup dengan ilmu. Al-Fatah Al-Musili mengatakan kepada muridnya, "Alaysal maridu idza muni'a ta'aman wa syaraban mat?" Qalu bala. Qala wa kadzalikal ilmu idza muni'a wa kadzalikal qalbu idza muni'a ilman wa hikmatan thalathata ayyamin mat. Bukankah orang yang sakit apabila tidak diberi makan dan minum, lambat laun dia akan meninggal? Sudah garing, jauh sekali diobati, diberi makan dan minum aja kada, meninggal. Maka begitu pula hati, apabila terhalang daripada ilmu dan hikmah selama 3 hari, dia akan sakit, lalu kemudian mati. Jadi jangan hadir 2 minggu sekali aja. Ya, hadir ya majelis-majelis lainnya juga. Di sini ada Ustadz Saifur Rahman, ada Ustadz Zainal. Iya, hadiri. Jangan 2 minggu sekali ini aja. Gak cukup hati pian, kelaparan nanti hati pian. Hati itu kalau sudah kelaparan nanti niat buruk itu banyak akan datang sendiri nanti di hati. Macam-macam nanti niat. Itu berarti menunjukkan hati kelaparan tuh. Kayak pian juga, amun parut kelaparan pusang. Ya, nang masalah kecil dibesar-besarkan itu karena lapar. Ya begitulah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulm.